من خروج لاوي عادت تثنية يشوع قدر عوز صموئيل الأول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي. ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى. يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية. غلطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبراني. ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu,
ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bertemu lagi bersama saya Naomi dalam himpunan Kasih Tuhan. Kali ini saya ingin memberikan beberapa perkataan Tuhan Yesus saat di kayu salib. Ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Yang pertama, ampunilah mereka. Kedua, Engkau bersama dengan aku. Ketiga, murid yang dikasihinya di sampingnya. Keempat, jam 3 berserulah. Kelima, segala sesuatu telah selesai. Keenam, sesudah Yesus minum anggur asam. Ketujuh, kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sebagai umat Kristen perlu mengetahui dari ketujuh ucapan Tuhan Yesus saat Ia disalib. Hal ini tentu terdapat dalam Injil. Adapun 7 perkataan tersebut mulai dari Lukas, Yohanes, Matius, dan Markus. Namun mungkin masih belum ada yang mengetahui, atau masih ada beberapa yang kelupaan. Oleh sebab itu, isi dari 7 perkataan di tiang salib yang diucapkan Yesus Kristus ketika Ia berbicara kepada Bapa, kepada penjahat, kepada Bunda Maria, dan secara spesifik tidak ditujukan kepada siapapun, alias bisa dituju kepada siapa saja. Perkataan Tuhan Yesus saat di kayu salib sangat rinci dan berurutan, seperti halnya saat kita sedang ibadah dalam gereja. Saat ada peringatan hari besar Yesus Kristus,
dan hari-hari besar lainnya, sebagiannya juga harus dibaca secara berurutan dari ketujuh perkataan Tuhan Yesus. Nah, bagi kita yang belum mengetahuinya, di sini saya ingin memberikan kumpulan daftar 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita simak ulasan video selengkapnya dalam pembahasan berikut ini. Ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Yang pertama, ampunilah mereka. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi, membagi pakaiannya. Tertulis di Lukas 23 ayat 34. Mereka yang menyalibkan Yesus tidak menyadari sepenuhnya dari apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Meskipun ketidakpedulian mereka akan kebenaran Allah menjadikan mereka tidak pantas menerima pengampunan dari Kristus Yesus. Kemudian ungkapan Tuhan Yesus yang kedua, "Engkau bersama dengan aku." Tertulis dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dalam ayat ini, Yesus meyakinkan salah satu penjahat di kayu salib bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus di sorga. Dan perkataan dalam jaminan yang diucapkan Yesus, bahkan di saat menjelang kematiannya, si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus yang berada di sebelah kanannya. Ia mengakui Yesus sebagai Mesias. Tertulis di Lukas 23 ayat 42. Perkataan yang ketiga, murid yang dikasihinya di sampingnya. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam ayat ini, sebelum kematian Tuhan Yesus sebagai anak yang mengasihi ibu secara manusiawinya, ia memastikan agar ibunya itu ada yang mengurus. Kemudian keempat dalam perkataan Tuhan Yesus yaitu jam 3 berserulah. Dalam Matius 27 ayat 46 mengatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini Yesus mengungkapkan perasaannya. Ia ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya. Dan karena dosa begitu najis dan menjijikkan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya menebus seluruh dosa umat manusia di muka bumi ini. Dan hanya satu kali saja keselamatan itu ada padanya dalam bilur-bilur darahnya yang kudus. Kita beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam pernyataan nubuat di kitab Mazmur 22 ayat 2. Kemudian kelima, perkataan Tuhan Yesus, segala sesuatu telah terjadi. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara-saudara, di sini Yesus memenuhi nubuatan mesianik dari Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dengan mengatakan dia haus, Yesus meminta tentara Romawi untuk memberi dia anggur asam, yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan dia haus, Yesus telah menggenapi nubuat ini, nubuatan dalam hukum Taurat. Lalu ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, sesudah Yesus minum anggur asam. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, kata-kata terakhir Yesus yang berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapanya telah berikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mukjizat, dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umat manusia, sudah ia lakukan. Sudah ia jalankan perintah atas Bapanya, dan semua itu sudah dipenuhi. Dan hutang dosa seluruh umat manusia sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Kemudian saudara, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, kuserahkan nyawaku, tertulis dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara terkasih, di sini Yesus rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Dia akan mati dan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya, karena Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Saudara terkasih, sungguh besar kuasa Tuhan Yesus. Sekalipun orang yang belum mengenal akan Ia, sudah Ia tebus dosanya. Maka dari itu, orang yang belum mengenal, segeralah kalian harus tahu keselamatan itu. Sebab jika kalian tidak percaya kepada Sang Juru Selamat, kalian tidak akan diselamatkan, melainkan kalian akan binasa. Kalian tidak beroleh hidup yang kekal. Karena firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan, itulah Tuhan Yesus sendiri yang hidup sampai sekarang. Dan Ia mati pun sungguh ada mukjizatnya. Karena pada saat hari ketiga kematiannya, Yesus bangkit dan naik ke langit, naik ke atas surga. Ia sekarang sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus renungkan dan sadari itu. Tuhan Yesus sudah bertahta di kerajaan sorga saat ini. Dan Ia akan datang, teman-teman. Ia akan datang pada hari kiamat. Ia akan datang untuk kedua kalinya.
untuk menghakimi umat manusia, untuk menebus apa yang sudah Ia katakan pada saat Ia disalib. Sungguh luar biasa, Yesus Kristus. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, dalam beberapa ayat ucapan Tuhan Yesus, kita bisa renungkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan. Maka dari itu, apapun resikonya, kita harus menjalankan perintah Tuhan untuk memberitakan kebenaran akan firman yang hidup, untuk memberitakan Injil keselamatan. Walaupun orang banyak menentang dan tidak terima, tapi kebenaran itu harus nyata dan harus terbukti, karena orang yang percaya sudah menerima keselamatan. Ia juga sudah dijamah oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memutarbalikkan hati dan pikiran kita. Sebab tanpa Roh Kudus, kita tidak beroleh keselamatan apapun. Saudara terkasih, sekian pembahasan mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya pembahasan saya pada kali ini menambah wawasan kita mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dirinya disalib. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh mulia Bapa. Engkau penuh kasih kemurahan untukku, untuk semua umat manusia Tuhan. Begitu berat pengorbananmu saat hidup. Begitu perjuanganmu untuk memberitakan Injil keselamatan Bapa. Engkau sudah sangat baik kepada kami. Sudah menebus dosa-dosa kami. Dosa umat manusia yang sudah banyak dosa, Engkau sudah tebus lewat darah-Mu yang kudus. Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa. Engkau datang ke muka bumi ini, sudah ada dalam nubuatan hukum Taurat. Dan ketika orang-orang yang menyangkal-Mu tidak beroleh hidup yang kekal, Tuhan, sadarkanlah kami. Ketuklah pintu hati orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Engkaulah awal dan yang akhir. Engkau Alfa dan Omega. Tiada yang bisa menandingi Engkau di muka bumi ini Tuhan. Tiada Tuhan yang lain. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi sang juru selamat hanya Tuhan Yesus. Engkau saja harapan kami Bapa. Sekalipun nabi banyak, guru-guru pengajar banyak, tapi banyak yang melenceng di luar ajaran-Mu Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Ampuni dan sadarkanlah hati kami untuk selalu menyadari akan ucapan kami. Sebab kami manusia biasa, manusia yang penuh dosa Tuhan. Tapi Engkau sungguh mulia. Kau sudah menebus dosa dan menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Tiada yang bisa menandingi kuasa-Mu.
sebab mukjizat-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Bapa. Saat ini anak-Mu sudah membawakan beberapa ayat dalam firman-Mu tentang apa yang Engkau ucapkan saat di kayu salib Tuhan. Ampunilah perkataan anak-Mu ini di saat salah berkata dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah Tuhan, sesungguhnya kami tidak luput dari kesalahan dosa. Kami bukan apa-apa Tuhan. Kami hanya biji mata-Mu. Kami hanya anak-Mu yang menjalankan perintah-Mu Tuhan. Kami ingin merubah diri kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi siapapun. Kami ingin merubah diri kami Tuhan, untuk selalu berada di jalan-Mu yang lurus dan benar Bapa, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Bapa, sudah mengetuk pintu hatiku. Engkau sungguh baik sudah menyelamatkanku, menebus dosaku Tuhan. Begitu besar kasih karunia-Mu terhadapku dan terhadap anak-anak-Mu, saudara-saudara sekalian. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, apa yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Kami hanya bisa menjalani Tuhan. Kami tidak mau tersesat dan terselubung dalam dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus ajaib, punya Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami bangga punya Bapa yang selalu menyertai kami Tuhan. Janganlah kami Bapa, terima kasih Bapa. Saat ini Engkau masih beri kami kesehatan Tuhan, masih memberikan kami tubuh yang baik. Kami, walaupun kami ada penyakit, tapi darah-Mu yang kudus sudah menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau pasti menyembuhkan Tuhan. Kiranya jika ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami rasa sakit, penyakit yang belum kunjung sembuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terjadi Bapa, mukjizat-Mu terjadi Tuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit saat ini Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu, bilur-bilur darah-Mu yang kudus dapat menyembuhkan kami semua Bapa. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, agar kami tetap selalu berkenan di hadapan-Mu. Saat ini anak-Mu sudah berdoa Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.